Semoga hari ini semuanya sehat-sehat ya, meskipun lagi masa pandemi, Amin. eh, masih ada yang sebagian masih diam di rumah, sebagian sudah beraktivitas di luar rumah. Cuman semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dan baik yang masih kerja di rumah maupun yang di luar rumah, kita masih bisa tetap beraktivitas dengan baik ya. Nah, pada topik hari ini saya ingin membahas mengenai sakit pinggang nih. Sebetulnya sih kasus sakit pinggang ini sebelum masa pandemi itu udah banyak banget kejadiannya nih ya. Tapi semenjak masa pandemi ini karena banyak orang yang mulai bekerja di rumah, insidennya tuh makin meningkat. Kenapa ya kira-kira ya? Kalau misalkan orang kerja di rumah bukannya malah santai, tapi ternyata kejadian sakit pinggangnya tuh malah bertambah. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kenapa nih ya. Jadi supaya baik yang kerja di rumah maupun yang kerja di luar rumah itu bisa tetap menikmati aktivitasnya dengan baik. Nah, kalau misalkan dengan kita yang bekerja di rumah, itu sebetulnya kan kita tetap harus melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, ditambah juga dengan mengerjakan pekerjaan di kantor ya. Gitu. Jadi apalagi kalau yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, itu kan jadinya ditambah harus mengajari dan juga mengawasi anak-anak yang belajar di rumah. Nah, dengan pekerjaan kita sendiri yang biasanya dikerjakan di kantor, sekarang harus dibawa ke rumah nih. Kalau di kantor kan sebetulnya ada meja, ada kursi gitu ya, dan ada lingkungan yang memadai untuk kita bekerja. Nah, tapi begitu pekerjaan itu dibawa ke rumah, sebetulnya jarang banget nih yang di rumahnya itu sudah ada meja atau kursi yang memadai untuk kita dipakai untuk bekerja nih. Jadi kalau misalkan seperti yang di PowerPoint saya ya, kalau misalkan meja sama kursinya dipakainya meja kursi belajar anaknya di rumah, otomatis kan pasti kekecilan tuh. Nah, jadi otomatis posisi duduknya nggak enak, dan dia pun akan sedikit membungkuk seperti ini. Nah, di luar pekerjaan sehari-hari di rumah, ini juga kalau misalkan di rumah otomatis kan harus mengerjakan pekerjaan di rumah ya, beres-beres. Bukan cuma ibu rumah tangga aja, pasti bapak rumah tangganya juga tetap harus ngebantu nih. Kalau di rumah ya harus nyapu, harus ngepel gitu kan, belum lagi naik-naik kursi atau tangga untuk membersihkan jendela gitu. Nah, kalau misalkan kerjaannya banyak itu seringkali kita cuma fokus gimana caranya supaya kerjaan itu tuh cepat beres tanpa memperhatikan posisinya harus gimana sih gitu ya, gerakannya harus seperti apa. Nah, terus ada lagi juga kalau misalkan kita membawa kerjaan di rumah itu banyak banget gangguannya, banyak banget godaannya. Jadi yang harusnya misalkan mengerjakan laptop atau mengerjakan tulisan itu di meja dan kursi yang baik, tapi bisa juga jadinya kerjanya di sofa lah, di ruang tamu, kadang-kadang di kasur, atau mungkin bahkan selonjoran di lantai gitu ya. Gitu. Nah, belum lagi nanti karena banyak anggota keluarga yang diam di rumah, jadi kan banyak yang harus diurusin. Jadi selain beres-beres juga harus masak, harus ngapain gitu. Jadi banyak sebenarnya kerjanya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, jadi apa aja sih yang sebenarnya bisa menyebabkan sakit pinggang itu terjadi? Sebagian besar penyebab sakit pinggang itu adalah penyebab dari otot dan juga tulang belakang atau tulang pinggang itu sendiri. Jadi karena aktivitas-aktivitas yang tadi yang cukup banyak, durasinya juga cukup lama, jadi si otot-otot kita tuh menjadi gampang tegang dan juga capek. Nah, biasanya awalnya itu kalau ototnya jadi udah tegang itu biasanya rasa pegel sama kaku. Jadi seringkali kalau udah duduk lama gitu kan, duh pegel nih. Gitu digerak-gerakin, kadang-kadang suka bunyi kretek-kretek kayak gitu ya. Nah, nanti kalau udah digerakin, enakan lagi gitu. Nah, selain otot, sebetulnya di tulang belakang juga itu bisa menyebabkan masalah. Biasanya menyebabkan masalah itu kalau misalkan ada pergeseran di tulang belakang, atau kalau misalkan yang sudah usianya di atas 50 tahun, itu juga sering ya kita dengar, oh udah pengapuran nih, gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan sakit pinggang. Tapi sebetulnya ada juga penyebab sakit pinggang yang lain. Nih, kalau misalkan sakit pinggang yang dialami itu bukan cuma terasa di daerah pinggang, tapi juga kerasa di daerah paha, atau bahkan sampai ke betis, atau bahkan sampai ke kaki, mungkin disertai dengan rasa panas atau rasa dingin, kayak rasa kesetrum, atau bisa juga disertai dengan rasa kesemutan. Nah,
itu harus hati-hati, takutnya ada syaraf kejepit di daerah pinggang ataupun bokong gitu. Kemudian penyebab yang lain juga yang sering juga pasien keluhkan itu atau pasien takutkan itu, dok, ini ginjal saya kenapa-kenapa nggak ya? Ini ada bagian di organ dalam saya nggak ya? Nah itu bisa juga. Jadi organ di dalam yang di dalam pinggang itu baik ginjal ataupun organ-organ pencernaan, kalau misalkan ada masalah itu mungkin saja masalahnya itu kerasanya itu jadi sakit pinggang. Nah, jadi gimana nih kita harus tahunya gitu kan? Ini sakit pinggangnya itu apakah cuma ringan dari otot saja, ataukah dari syaraf kejepit, atau bahkan di organ dalam. Nah, yang paling gampang sih ya periksakan diri ke dokter ya. Nanti dokter akan memeriksa untuk memastikan sumber nyerinya ini dari mana. Karena kalau misalkan sumber nyerinya itu sudah didapatkan dan tepat sumber nyerinya, otomatis pengobatannya pun juga akan sesuai. Dengan pengobatan yang sesuai, otomatis keluhan nyeri pinggang akan cepat tertangani dan juga akan mempersingkat waktu terapinya. Jadi nggak terlalu sering bolak-balik ke dokter ataupun untuk makan obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, cuman kan sekarang ini orang-orang takut ya untuk pergi ke rumah sakit ataupun pergi ke dokter nih. Dok, kan sekarang lagi masa pandemi nih, banyak virus. Apalagi di rumah sakit kan tempat banyak kuman ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan ditakutkannya karena masa pandemi, itu kan sekarang pandemi ini bisa dibilang sudah berjalan di Indonesia sendiri itu sudah hampir 5 bulan ya. Nah, fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan juga dokter itu pasti kita sudah beradaptasi gimana nih caranya tetap bisa menyelenggarakan fasilitas layanan kesehatan tanpa harus meningkatkan resiko baik dari dokternya sendiri ataupun tenaga kesehatannya dan juga ke pasiennya nih gitu. Jadi sebetulnya apabila memang sudah diperlukan untuk periksa ke dokter, nggak usah takut untuk pergi ke fasilitas kesehatan, tapi yang harus diperhatikan itu tetap protokol kesehatannya ya. Jadi tetap harus menggunakan masker, selalu cuci tangan, kemudian juga hindari memegang sesuatu yang nggak penting kalau misalkan lagi keluar rumah. Nah, untuk kasus nyeri pinggang sendiri, saya akan memberikan beberapa tanda atau gejala yang harus hati-hati nih. Kalau sudah ada tanda satu atau lebih dari gejala ini, jangan ditunda-tunda, sebaiknya langsung berobat ke dokter. Tandanya apa saja? Yang pertama adalah nyeri pinggang yang hebat. Nah, jadi kalau misalkan sakit pinggang itu dia tidak berkurang dengan istirahat, atau tidak berkurang dengan berubah posisi, atau sudah minum obat-obatan anti nyeri yang ringan tapi tetap juga terasa, nah ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua yaitu apabila keluhan nyeri pinggangnya ini ternyata disertai juga dengan kelemahan di bagian kaki, jadi tiba-tiba kok kakinya kerasa berat ya, kok rasanya kayak hampir lumpuh seperti itu, ataupun juga ada gangguan dari buang air kecil dan buang air besar. Baik itu jadinya tidak bisa buang air kecil, atau tidak bisa buang air besar, atau bahkan tidak bisa nahan, jadi ngompol. Nah, ini juga harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, sempat ada riwayat trauma. Riwayat trauma itu baik itu jatuh ataupun kecelakaan. Atau dari nyeri pinggangnya juga disertai ini dengan peningkatan suhu badan atau demam, dan juga penurunan berat badan. Nah, apabila ada satu ataupun lebih dari gejala-gejala tersebut, ini sebaiknya jangan ditunda-tunda, langsung diperiksakan ke dokter, karena biasanya apabila sakit pinggang disertai dengan gejala-gejala ini tuh penyebabnya tuh sudah serius. Nah, apabila ditunda, takutnya nanti penyebabnya ini nggak bisa diobati, malah nanti jadi menetap, kan sayang banget ya. Gitu. Tapi kalau misalkan sakit pinggangnya dia hanya ringan, cuman kerasa pegel, kemudian dilakukan istirahat, dilakukan stretching ringan ternyata berkurang dan tidak mengganggu aktivitas, sebetulnya tidak masalah. Gitu, bisa dikerjakan penanganan ringan saja di rumah. Tapi hati-hati nih, apabila meskipun nyerinya ringan, tapi dia sudah berlangsung cukup lama, bisa sampai seminggu, 2 minggu, dan berulang-ulang seperti itu juga sebaiknya sih diperiksakan ya, supaya nggak sampai menumpuk-numpuk masalah. Nah, kemudian, jadi gimana nih dok caranya nih menjaga kesehatan pinggang, jadi supaya kita bisa beraktivitas dan juga bekerja tanpa keluhan nyeri ya, gitu kan tadi juga kata Pak Wanda harus merdeka dari rasa nyeri ya.
Gitu. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus jaga postur tubuh nih saat aktivitas. Jadi jangan cuman fokus ke kerjaan yang penting cepat beres, tapi kita juga harus jaga diri sendiri nih. Kalau bukan kita jaga diri sendiri kan siapa lagi yang menjaga ya? Gitu kan. Nanti saya akan jelaskan postur-posturnya seperti apa sih yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, yang nggak kalah pentingnya juga hindari durasi yang lama. Jadi misalkan kalau duduk nih, ya jangan duduk terus-terusan. Jadi kalau misalkan duduk sudah 1 jam atau 2 jam, coba berdiri dulu sebentar. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan sudah berdiri lama atau sudah berjalan lama-lama gitu, coba duduk dulu sebentar. Gitu. Jadi hindari durasi yang lama secara terus-menerus. Kemudian juga aktivitas yang berulang-ulang. Misalkan nih mindah-mindahin barang dari jongkok berdiri. Nah, usahakan jangan terlalu berulang-ulang itu jangan terlalu lama, karena kan itu bisa menimbulkan gampang cedera nih di bagian pinggang ataupun lututnya ya, gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah lakukan peregangan-peregangan ringan secara rutin. Jadi senam-senam ringan saja lah, misalkan dengan cara membuka badan, dengan cara miring kiri, miring kanan, muter badan, itu juga bisa. Yang keempat nih, harus menjaga berat badan yang ideal. Jadi jangan sampai kalau berat badan berlebih otomatis kasihan dong pinggangnya ya, kasihan lututnya, bebannya berlebih jadi otomatis juga jadi gampang sakit. Gitu. Nah, ini postur-postur yang tadi saya berikan di depan. Jadi postur-postur yang perlu diperhatikan itu yang pertama nih pada saat duduk. Sebetulnya duduk di sofa itu boleh, nggak harus duduk di kayak duduk di kursi makan itu nggak perlu. Nah, tapi duduk di sofa itu perlu diperhatikan, sofanya itu nggak boleh yang terlalu pendek, dan juga nggak boleh yang blesep. Blesep itu jadi kalau misalkan kita duduk tuh kayak masuk ke dalam gitu tuh nggak boleh. Jadi juga perhatikan nih posisinya. Jadi kalau misalkan kita duduk baik di sofa ya maupun di kursi yang kayu atau kursi yang keras, boleh menyender, tapi pada saat menyender itu pastikan bagian bokong serta pinggang itu dia betul-betul menyender ke belakang. Jadi jangan sampai si bagian bokong itu masih ada di tengah kursi, kemudian kita sudah nyender ke belakang. Nah, akibatnya kan yang duduk di kursinya itu, di alas kursinya itu justru bagian pinggangnya. Otomatis pasti sakit. Jadi nggak mungkin, nggak meskipun waktunya juga sebentar ya. Kemudian usahakan bagian punggung serta pinggang itu menyender sempurna. Jadi jangan sampai membungkuk. Gitu. Nah, kemudian yang sering juga kejadian itu adalah sakit pinggangnya tuh, dok, kemarin saya habis ngangkat ember, habis ngangkat galon, terus kecengklak. Nah, jadi pada saat mengangkat barang, hindarin posisi membungkuk. Nih, seperti gambar yang kedua yang bawah ya. Jadi kalau misalkan kita membungkuk, otomatis kan pinggang ini melenting. Pada saat pinggang melenting, itu dia akan sangat beresiko sekali terjadinya otot yang ketarik atau kalau orang sudah bilang kecengklak ya, kejenghak seperti itu. Jadi sebaliknya, kita bisa melakukan tekuk sedikit nih lututnya, kemudian baru rendahkan badan dan baru angkat barang. Nah, jadi bagian pinggang dan punggungnya tetap dalam posisi yang lurus, posisi yang tegak. Nah, ini juga aktivitas yang ada di rumah. Jadi kalau ini gambar yang pertama, kalau misalkan kita mau mengambil sesuatu yang tinggi, jangan sambil jinjit. Jinjit terus udah gitu ambil barang, itu juga tuh sangat beresiko. Tapi ambillah undakan. Jadi entah kursi kecil, entah tangga, tapi harus yang aman ya, nggak boleh yang licin dan juga nggak boleh yang goyang. Kemudian ini kalau misalkan harus menyapu atau mengepel atau meraih sesuatu di bawah kolong meja, lagi-lagi jangan membungkuk. Tapi rendahkan tubuh dulu sedikit, bisa dengan semi menjongkok, baru kita bisa meraih entah itu di kolong tempat tidur atau di kolong meja atau di kolong lemari gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu pastikan bagian tulang belakang itu tetap dalam posisi yang lurus. Nah, kemudian ini hindari yang gambar nomor 3 ya. Hindarin itu posisi kita itu sering berputar. Jadi kalau misalkan kita harus berpindah tempat kanan ke kiri atau depan belakang, usahakan jangan cuma muter badannya saja, tapi usahakan rubah posisinya. Betul-betul rubah posisi badannya, jadi kakinya juga ikut berputar. Jadi cuma jangan pinggangnya saja. Gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya apa sih peranan dokter rehabilitasi medik nih pada kasus nyeri pinggang? Kan orang-orang biasanya lebih
familiar itu dengan fisioterapi gitu. Sebenarnya apa sih dok bedanya dokter rehab medik dengan fisioterapi? Jadi dokter rehabilitasi medik itu merupakan salah satu spesialis ya, spesialisasi di bidang kedokteran gitu. Nah, seperti namanya rehab, jadi kita tuh merenov. Jadi kalau misalkan pada kasus sakit pinggang, nanti oleh dokter rehabilitasi medik ini kita akan cari tahu dulu nih penyebab sakit pinggangnya apa gitu. Kemudian apa nih bisa dibenerin, apa yang bisa diperbaiki. Nah, nanti sebetulnya fisioterapis itu adalah salah satu terapis yang menjadi bagian dari dalam bagian rehabilitasi medik. Terapis yang lainnya tuh ada okupasi terapis, ada terapis wicara. Jadi fisioterapis itu nggak cuma terapis satu-satunya di rehab medik. Kemudian kita juga punya tim satu lagi yaitu perawat rehab medik. Nah, jadi supaya lebih kebayang, jadi kalau misalkan pasien nih dengan sakit pinggang datang ke dokter, otomatis akan dicek dulu nih oleh dokter spesialis rehab. Dicek dulu masalahnya di mana, penyebabnya apa, bisa nggak sih disembuhkan, bisa nggak sih dihilangkan, gitu. Bapak, ya, Apabila tidak bisa jelasin juga. diperbaiki atau dihilangkan rasa nyerinya, juga sebetulnya itu bukan jadi masalah. Kita juga bagian rehab itu juga kan bisa juga memberikan salah satu penanganan juga cara gitu, gimana caranya meskipun nyerinya tidak bisa dihilangkan, tapi supaya pasien tetap bisa beraktivitas dan bekerja. Nah, jadi setelah menemukan nih, apa sih sebenarnya sumber nyerinya, jadi dokter bisa memberikan obat anti nyeri atau misalkan obat pelemas otot atau obat-obat yang lainnya. Bisa juga memberikan namanya ini gambaran ini adalah kinesiotapping. Itu kita memberikan plester otot bisa untuk gunanya itu untuk melemaskan otot, untuk menyehatkan otot atau untuk membantu kerja otot itu sendiri. Kalau misalkan yang orang-orang yang sudah biasa di atlet atau yang sering olahraga biasanya mereka sudah cukup familiar dengan tapping ini. Kemudian bisa juga kita lakukan tindakan namanya dry needling. Dry needling ini seperti tusuk jarum, cuman berbeda dengan akupunktur. Tujuannya juga sama untuk mengurangi nyeri dan juga merapikan si otot-otot. Kemudian ada juga tindakan yaitu memberikan korset. Nah, sebenarnya korset ini juga udah cukup umum ya di kalangan masyarakat. Cuman hati-hati nih, korset pinggang itu sebetulnya banyak banget jenisnya, banyak banget bentuknya. Cuman kalau misalkan kita salah memilih korset, itu justru bukannya memperbaiki sakit pinggang, malah hati-hati malah bisa memperburuk kondisi pinggangnya gitu. Jadi korset pinggang itu juga nggak cuma korset untuk mengurangi rasa nyeri, itu juga ada tujuannya sendiri. Nah, jadi jenisnya dan juga cara pemakaiannya, berapa lama pemakaiannya, itu sebaiknya sih sesuai dengan instruksi dokter. Nah, bila sudah diperiksa juga, nanti mungkin dokter akan memberikan juga bantuan melalui terapi fisik. Nah, kalau misalkan perlu nih, terapi fisiknya itu mungkin bisa diangetin, atau mungkin bisa dikasihkan stimulasi listrik untuk membantu mengurangi nyerinya dan ngelemesin ototnya. Nah, nanti ini yang mengerjakan itu adalah fisioterapis. Nah, selain diberikan terapi fisik, kita juga nanti memberikan juga latihan-latihan nih. Apa yang bisa dikerjakan di rumah sakit, dan juga nanti diberikan beberapa latihan yang dikerjakan di rumah. Seperti tadi peregangan-peregangan ringan itu. Jadi, karena kan kita selalu tetap melakukan aktivitas di rumah nih. Kalau misalkan ototnya dipakai terus, tapi nggak pernah dirapihin, otomatis sakit pinggangnya kayak siklus. Sakit bentar, nanti terapi sembuh, nanti sakit lagi yang seumur hidup nanti kayak gitu kan nggak mau ya. Jadi daripada seumur hidup ke rumah sakit, sebaiknya peregangan-peregangan ringan yang sudah nanti disarankan tetap harus dikerjakan secara rutin di rumah. Nah, selain peregangan ringan, nanti juga pasien akan diberitahu nih mengenai koreksi posturnya. Posturnya sudah benar atau belum? Apakah cukup membungkuk atau malah nenggeng? Nanti akan diberitahu, akan diajarkan bagaimana caranya untuk menjaga postur yang baik yang sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali